Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini, pernah nggak sih ada di fase hidup lagi adem ayem, tiba-tiba ketemu satu orang yang auranya beda? Cakep, nyambung, bikin hati anget, dan tanpa sadar pikiran langsung jalan kemana-mana. Lagi kerja kepikiran dia, mau tidur kebayang dia, bangun tidur yang kepikiran juga dia. Rasanya seru, deg-degan, kayak hidup naik level. Tapi masalahnya, hidup nggak selalu sejalan sama khayalan. Entah timingnya salah, statusnya ribet, atau ternyata perasaannya nggak searah. Secara realita nggak bisa bareng, tapi anehnya hati malah ogah berhenti berharap. Akhirnya pikiran muter di situ-situ aja, capek sendiri, susah tidur, kelelahan mental, kayak ada tombol off yang rusak di kepala. Nah, kondisi kayak gini sebenarnya ada namanya. Ini bukan cuma soal kangen atau suka biasa, tapi udah masuk fase obsesi romantis. Di fase ini, pikiran intrusif datang tanpa diundang dan tanpa sadar mulai kecanduan sama sosok orang itu. Bukan karena cinta yang sehat, tapi karena otak udah kebiasaan ngejar dopamin dari bayangan dan harapan. Dan di video ini, kita bakal ngebahas gimana caranya berhenti mikirin seseorang yang secara nyata nggak bisa dimiliki. Iya, berhenti mikirin orang yang nggak bisa jadi milik kita. Akar masalahnya simple tapi dalam. Ada keterikatan emosional yang kebentuk ke orang yang sebenarnya nggak available. Entah dia nggak punya perasaan yang sama, atau situasinya penuh batasan dan ketidakpastian. Awalnya perasaan romantis ini rasanya kayak euforia, tapi lama-lama berubah jadi obsesi yang nyiksa. Semua energi yang nggak tersalurkan, semua keinginan yang mentok, akhirnya muter ke dalam kepala sendiri. Jadilah overthinking, khayalan berulang, dan pola pikir yang kayak jebakan tanpa pintu keluar. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Solusi paling mendasar sebenarnya adalah berani duduk bareng diri sendiri dan jujur. Kenapa bisa sampai sejauh ini? Apa di masa lalu ada pola emosional yang kebawa? Nah, ada nih beberapa teknik psikologis dan mindset shift yang bisa bantu mempercepat pemulihan. Dan di video ini kita bakal kupas satu-satu yang paling efektif dan relevan buat kehidupan sekarang. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini, langkah pertama yang paling penting justru, jangan anggap ini sebagai pertarungan. Karena seringkali, cara paling gampang menang adalah nggak ikut ribut. Obsesi cinta itu bukan musuh dari luar yang harus ditaklukin, tapi sinyal dari dalam diri. Kayak alarm halus yang bilang, ada kebutuhan emosional yang belum kelar. Ini bukan soal orangnya semata, tapi soal kondisi batin, kebutuhan psikologis, dan keinginan bawah sadar yang lagi kebablasan. Dan kalau sumber masalahnya ada di dalam kepala sendiri, ya jelas nggak bakal beres kalau caranya malah nyerang diri sendiri. Yang dibutuhin itu nenangin pikiran yang lagi terlalu heboh, pelan-pelan nurunin ketergantungan sama rasa senang palsu dari khayalan. Nggak ada yang perlu dimusnahkan, nggak perlu drama. Jalan keluarnya bisa adem dan dewasa. Dan kemungkinan besar, hal ini juga udah pernah kejadian. Makin dipaksa buat berhenti mikir, malah makin kepikiran. Disangkal, ditekan, sok cuek, ujungnya balik lagi dengan tenaga 2 kali lipat. Karena emang begitu cara kerja pikiran, menekan pikiran intrusif itu jarang berhasil. Yang lebih ampuh justru nerima dulu keberadaannya, dipahami, terus dilepas. Pikiran itu bakal datang, iya. Tapi bedanya sekarang, kamu nggak harus ikut hanyut. Cukup lihat aja lewat, kayak lagi duduk di pinggir jalan sambil lihat kendaraan lewat. Bahkan ngasih label sederhana kayak, oh ini pikiran obsesi. Itu aja bisa nurunin beban emosinya. Tujuannya bukan buat jadi penguasa pikiran yang keras kepala. Tapi sadar bahwa pikiran-pikiran ini cuma hasil dari harapan dan ketakutan yang bisa dihadapi dan dinetralkan. Nah, satu hal penting lagi. Kalau obsesi cinta ini terus diposisikan sebagai musuh yang harus dilawan, tanpa sadar orang yang jadi sumber obsesi, itu tetap ada di pusat hidup kamu. Dulu jadi sumber harapan, sekarang jadi sumber perlawanan. Tapi tetap aja, hidup kamu masih muter di sekitar dia. Bahkan ketika lagi melawan, identitas kamu masih kebentuk dari keberadaan orang itu. Dan ini jebakan yang sering enggak disadari. Target akhirnya bukan buat menghancurkan pikiran atau menghapus orang itu dari dunia, tapi buat ninggalin semuanya pelan-pelan. Ninggalin pikiran obsesifnya, ninggalin ketergantungan perasaannya, dan balik jadi diri sendiri yang berdiri utuh tanpa harus hidup di orbit siapapun. Intinya, jangan anggap obsesi ini sebagai perang.
Karena tiap kali kamu nganggep ini sebagai musuh yang harus dikalahin, kamu malah bikin pikiran makin tegang. Nah, contohnya gini. Misalnya lagi santai, tiba-tiba kepikiran dia. Biasanya refleks yang muncul. Duh, kenapa sih kepikiran lagi? Terus kamu marah sama diri sendiri, nyalahin perasaan, dan maksa buat berhenti mikir. Hasilnya, bukannya hilang, malah makin kuat. Kepala jadi ribut, hati makin capek. Nah, pendekatan yang beda itu kayak gini. Begitu pikiran itu muncul, kamu bilang pelan di dalam hati, oh ini pikiran obsesi. Titik. Nggak ditolak, nggak diikutin, nggak dipelintir jadi drama. Terus kamu balik lagi ke aktivitas kamu. Lagi nyetir, fokus nyetir. Lagi ngopi, nikmatin kopinya. Pikiran itu lewat, tapi kamu nggak naik ke dalamnya. Atau contoh lain, pas mau tidur. Biasanya kamu replay chat lama, ngebayangin skenario yang enggak kejadian, terus begadang sendiri. Dengan prinsip enggak berantem, kamu cukup sadar. Oke, otak gue lagi nyari rasa aman. Terus kamu alihin dengan hal sederhana. Tarik napas pelan, dengerin musik, atau fokus ke sensasi badan yang lagi rebahan. Bukan kabur, tapi nenangin. Di situ kelihatan bedanya. Kamu nggak lagi berusaha mengalahkan pikiran, tapi berhenti ngasih panggung. Dan justru dari situ, perlahan intensitasnya turun. Karena obsesi itu kuat bukan karena kamu lemah, tapi karena selama ini kamu tanpa sadar terus meladeninya. Begitu kamu berhenti ribut dan mulai sadar, kontrolnya balik ke tangan kamu. Nah lanjut ya. Bagian kedua. Sekarang waktunya ngerti sebenarnya apa sih yang barusan kejadian sama diri sendiri. Semua ini selalu dimulai dari satu hal yang kelihatannya sederhana. Hasrat. Kamu ketemu seseorang yang pas banget kena di selera emosi kamu. Ngobrol sama dia nagih, ketawa bareng bikin hidup kerasa lebih hidup, bahkan cuma duduk bareng aja rasanya udah bikin dada anget. Terus otak mulai iseng, ngelamun. Dan lamunan itu enak banget sampai tiap ada waktu kosong, pikiran langsung kabur ke dia. Tanpa sadar, kamu nikmatin itu berulang-ulang. Secara logika, ini masuk akal banget. Soalnya orang ini lagi ngegas sistem reward di kepala kamu. Rasa seneng, semangat, motivasi, semuanya kebanting ke level maksimal. Dia jadi sumber hadiah emosional utama di hidup kamu. Jadi wajar kalau otak terus nyuruh, ayo lagi, ayo lagi. Masalahnya, kalau keinginan itu nggak bisa terwujud di dunia nyata, dia nggak langsung hilang. Hasrat itu berubah bentuk. Dari ketertarikan sehat jadi obsesi. Dari suka orangnya, jadi candu sama bayangan dan kemungkinan-kemungkinannya. Bukan ke orang aslinya, tapi ke versi di kepala kamu. Dan obsesi ini mulai jadi racun saat kamu nggak bisa secara emosional ngelepas harapan. Meskipun realitanya nggak jalan, pikiran kamu masih maksa buat siapa tahu. Akhirnya kepala kamu kejebak di mode pengen terus, nunggu terus, berharap terus. Di titik ini, biasanya muncul bonus emosi yang bikin makin capek. Takut kehilangan, cemas berlebihan, ngerasa lemah, bahkan malu sama diri sendiri. Karena kamu sadar, kok gue nggak bisa ngontrol pikiran gue sendiri, ya? Dan jujur, itu unsettling banget. Tapi penting buat dipahami, ini bukan karena kamu lemah. Ini hasil dari naluri alami manusia yang tanpa sadar kebentuk jadi kecanduan perilaku. Contohnya gini, misalnya kamu ketemu seseorang di kantor atau tongkrongan yang bikin kamu ngerasa, hidup gue kayaknya lebih seru kalau sama dia. Awalnya cuman seneng, terus jadi sering nunggu chatnya. Terus tiap dia bales rasanya kayak dapat suntikan energi. Tapi ternyata dia nggak pernah bener-bener available. Kamu nggak jadian, nggak jelas, tapi pikiran kamu terus muter. Lagi kerja kebayang dia, lagi sendirian ngebayangin skenario yang nggak pernah kejadian. Di situ sebenarnya yang bikin kecanduan bukan dia, tapi rasa high yang otak kamu dapat dari harapan itu. Dan begitu kamu paham ini, kamu mulai punya kendali buat pelan-pelan keluar dari lingkarannya. Oke, lanjut ya. Masuk ke bagian ketiga, dan ini bagian yang dalam tapi justru paling bikin naik level. Pakai pengalaman ini buat kenal diri sendiri. Obsesi cinta yang segede ini tuh bukan kejadian receh yang numpang lewat. Ini semacam kejutan psikologis yang ninggalin bekas. Dan daripada cuman ngeratapin atau nyalahin keadaan, ada satu cara biar semua rasa sakit ini ada nilainya. Jadikan ini kaca pembesar buat ngelihat diri sendiri lebih jujur. Soalnya gini, orang yang kamu obsesikan itu kelihatan kayak makhluk paling spesial sedunia. Padahal sebenarnya dia jadi spesial karena komposisi emosi kamu sendiri.
Bukan karena dia sempurna, tapi karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang nyambung banget sama dia. Nah, di sini penting buat berhenti nanya, kok dia begitu sih? Dan mulai nanya, kenapa gue bisa ke-trigger sedalam ini? Apa yang dia punya sampai bisa bikin kamu jatuh sejauh ini? Sikapnya, perhatiannya, cara dia bikin kamu ngerasa dimengerti? Terus lanjut gali lebih dalam. Sebenarnya apa yang lagi kosong di hidup kamu waktu itu? Apa kamu lagi butuh dukungan emosional? Lagi pengen ngerasa dicintai tanpa ribet? Lagi bosen sama hidup dan pengen petualangan? Atau sebenarnya kamu lagi pengen kabur dari realita dan dia kelihatan kayak pintu keluar? Pertanyaan-pertanyaan ini jujur aja nggak bisa dijawab secepat mungkin. Butuh waktu, butuh refleksi, dan kadang butuh keberanian buat nginget pengalaman lama yang ngebentuk cara kamu mencintai dan berharap. Tujuan akhirnya bukan lagi ngeliat dia sebagai hadiah cinta yang nggak kesampaian, tapi sebagai petunjuk. Kayak kunci yang ngebuka pemahaman baru tentang diri sendiri. Jadi mindsetnya geser pelan-pelan. Bukan lagi, gue harus punya dia, tapi berubah jadi, dia sebenarnya lagi ngasih tahu apa soal diri gue. Dari situ, kamu berhenti ngejar orangnya dan mulai ngerjain diri kamu. Contohnya gini, ada orang yang terobsesi sama sosok yang super perhatian. Setelah direnungin, ternyata selama ini dia jarang banget ngerasa divalidasi di rumah atau di hubungan sebelumnya. Atau ada juga yang keikat sama orang yang hidupnya kelihatan bebas dan seru, padahal sebenarnya dia sendiri lagi ngerasa kejebak dan pengen kabur dari rutinitas. Begitu sadar polanya, obsesinya pelan-pelan turun. Karena yang sebenarnya dibutuhin bukan orang itu, tapi kebutuhan emosional yang akhirnya keidentifikasi. Dan di situ, kamu mulai megang kendali lagi. Oke, lanjut ya. Masuk ke bagian 4. Dan ini titik di mana kita mulai kerja serius. Nge-retraining otak. Banyak orang yang gampang kejebak obsesi cinta itu sebenarnya punya kebiasaan lama, pakai lamunan dan fantasi buat ngademin emosi. Capek sama hidup, masuk ke kepala. Lagi stres, kabur ke bayangan. Cara ini aman, nggak nyakitin siapa-siapa, dan langsung ngasih efek enak kayak suntikan endorfin. Tapi masalahnya, kebiasaan ini bisa kebablasan. Dari sekadar pelarian, berubah jadi ketergantungan. Sampai di fase di mana kamu pengen berhenti tapi nggak bisa. Dan di era medsos kayak sekarang, godaannya makin parah. Fantasi yang tadinya cuma di kepala, sekarang bisa dipupuk lewat stalking berjam-jam, scroll foto lama, baca ulang chat, ngarep kode yang nggak ada. Semua itu bikin obsesi makin subur. Jadi mau nggak mau, kalau mau pulih, satu hal harus jelas. Stop ngasih makan obsesi itu. Sesimpel tapi sesulit itu. Kabar baiknya, kebiasaan bisa diputus. Otak bisa dilatih ulang. Disiplin diri itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dibangun. Dengan ngubah cara kamu ngadepin stres dan emosi, bukan lagi lewat lamunan, tapi lewat aktivitas nyata, dan dengan ngerusak rutinitas lama yang bikin kamu kejebak di obsesi cinta, pola mental itu bisa dibalik. Pelan-pelan, tapi bisa. Yang dulu otomatis, sekarang jadi sadar. Yang dulu kebiasaan, sekarang jadi pilihan. Contohnya gini, tiap kali lagi capek atau kesepian, biasanya tangan refleks buka Instagram dan ngecek dia. Nah, retraining itu berarti di momen itu kamu sadar, terus alihin, keluar jalan sebentar, olahraga ringan, nulis isi kepala, atau nelpon temen. Awalnya berat, rasanya kayak kehilangan obat penenang, tapi lama-lama otak belajar. Ternyata tenang enggak harus dari dia. Dari situ, intensitas obsesinya turun, dan kalau kamu konsisten, kamu bakal ngerasain lagi rasanya punya kendali penuh atas pikiran sendiri. Nah terakhir dan gak kalah penting, masuk ke bagian 5, dan ini soal arah hidup ke depan. Pada akhirnya, cara paling ampuh buat ngelepas keinginan sama orang yang nggak bisa dimiliki adalah nemuin reward lain yang lebih sehat buat nutup kebutuhan emosional kamu. Pasti kamu sering dengar saran klise kayak, udah cut kontak aja, cari yang baru, ikan di laut masih banyak, atau sibukin diri, cari hobi. Kedengarannya basi iya. Tapi sebenarnya bukan sarannya yang penting, melainkan kenapa hal-hal itu bisa efektif. Masalah utamanya kan kamu kepikiran orang yang nggak bisa kamu punya, yang artinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain secara nyata. Nggak bisa maju, nggak bisa beresin, cuma bisa mikir. Nah, energi emosional yang numpuk itu nggak bakal hilang gitu aja. Dia berubah jadi frustrasi, obsesi, bahkan rasa kesel dan dendam ke diri sendiri. Makanya jauh lebih sehat kalau energi itu dialihin ke sesuatu yang bisa digerakin. Disitulah olahraga, hobi baru,
proyek baru, atau aktivitas produktif itu penting. Bukan cuma buat ngedistraksi, tapi buat bikin kamu bergerak. Dari yang tadinya kejebak di kepala, jadi aktif di dunia nyata. Terus ada kebenaran yang lebih gede di balik semua saran klise itu. Manusia butuh sesuatu buat ditunggu. Jauh lebih gampang ninggalin situasi yang nyakitin kalau kamu excited sama arah hidup kamu sendiri. Saat kamu nemu tujuan baru, ketemu orang-orang baru, nyobain lingkungan baru, sebenarnya kamu lagi memenuhi kebutuhan emosional yang selama ini ketutup obsesi itu. Dan inilah kenapa hidup dengan purpose itu obat paling manjur buat obsesi cinta. Pikiran intrusif itu sebenarnya cuma cara otak kamu nyuruh, gue butuh rasa puas, gue butuh makna. Kalau kamu bisa dapetin itu dari sumber yang lebih sehat, kegelisahan itu reda dengan sendirinya. Sambil hidup kamu ikut naik level. Contohnya gini, ada orang yang dulunya tiap malam kepikiran satu nama. Tapi setelah dia fokus bangun badan lewat olahraga, ikut komunitas baru, atau ngejar karir yang sempat dia tunda, pelan-pelan pikirannya pindah. Bukan karena orang itu jadi jelek, tapi karena hidupnya jadi lebih penuh. Dan di satu titik, kamu bakal nengok ke belakang dan bilang, oh, fase obsesif itu ternyata titik balik gua beresin hidup. Bukan lagi fase nyangkut di penjara harapan kosong, tapi momen awal kamu balik megang kemudi hidup sendiri. Jadi intinya gini, obsesi cinta itu bukan tanda kamu lemah, apalagi lebay. Itu sinyal. Sinyal kalau ada kebutuhan emosional di dalam diri yang lagi teriak minta diperhatiin. Awalnya emang terasa manis, bikin hidup berwarna. Tapi kalau orangnya nggak bisa kamu miliki, rasa itu berubah jadi jebakan di kepala sendiri. Dan makin dilawan, makin kuat. Makanya kita belajar buat nggak berantem sama pikiran, tapi nenangin. Nerima kalau pikiran itu datang, sadar kalau itu cuma sinyal, bukan perintah. Terus kita gali lebih dalam. Kita berhenti ngelihat dia sebagai cinta yang nggak kesampaian, dan mulai ngelihat dia sebagai cermin. Cermin yang nunjukin apa yang lagi kosong di hidup kamu, apa yang lagi kamu cari, dan luka lama apa yang belum sembuh. Dari situ kamu mulai kenal diri sendiri lebih jujur, dan itu mahal nilainya. Lalu kita masuk ke proses retraining otak. Berhenti ngasih makan fantasi, putus pola lama, dan belajar cari ketenangan lewat cara yang lebih sehat dan nyata. Pelan-pelan, tapi konsisten. Dan akhirnya, kita geser fokus ke depan. Karena hidup nggak bisa cuman muter di satu orang. Energi yang tadinya kebuang buat mikir, sekarang dipakai buat bergerak. Bangun badan, bangun tujuan, bangun hidup yang bikin kamu bangga. Bukan buat nunjukin ke siapapun, tapi buat diri sendiri. Saat hidup kamu punya arah, obsesi itu kehilangan panggungnya. Dan buat kamu yang lagi ada di fase ini sekarang, dengerin baik-baik. Kamu nggak rusak. Kamu lagi bertumbuh. Rasa sakit ini bukan akhir cerita, tapi transisi. Mungkin ini fase di mana kamu akhirnya belajar milih diri sendiri, setelah terlalu lama ngejar sesuatu di luar sana. Suatu hari nanti, kamu bakal ingat masa ini bukan dengan malu, tapi dengan rasa syukur. Karena disinilah kamu berhenti nyangkut, dan mulai jalan. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.